Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga riset dan konsultan politik yang saya pimpin. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya coba mendiskusikan, menganalisis kepada sahabat dan sobat IPISO tentang pergerakan PDIP menuju Pemilu Kada 2024. Sahabat dan sobat IPISO, PDIP ini yang paling ditunggu pergerakan politiknya menuju pemilu dan pilpres. Hal yang pertama yang publik tunggu adalah ketika masa jabatan seluruh kepala daerah di seluruh provinsi yang berakhir masa jabatannya di 2023, tentu yang publik tunggu seperti apa gebrakan PDIP dalam mengintervensi pelaksana tugas atau pejabat-pejabat sementara di setiap daerah-daerah yang masa jabatan gubernurnya, wali kotanya, bupatinya itu berakhir. Tentu ini yang ditunggu publik. Kenapa? Karena ini bisa menjadi keuntungan besar bagi PDIP ketika PDIP bisa memaksimalkan penempatan-penempatan pejabat sementara, PLT, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah hanya PDIP yang kemungkinan bisa menikmati sebuah keuntungan politik itu? Tentu bisa iya, bisa tidak. Sangat tergantung seperti apa partai-partai koalisi PDIP melakukan lobby-lobby politik kepada PDIP sehingga distribusi pengangkatan PJ dan pelaksana tugas itu bisa melibatkan partai koalisi PDIP atau partai yang searah dengan PDIP untuk pelaksanaan pemilu kada serentak di 2024. Sahabat dan sobat IPISO, PDIP ini adalah ketua koalisi pemerintahan Jokowi. Tentu mereka lebih banyak diuntungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan PLT dan PJ kepala daerah. Kenapa? Tentu intervensi dari PDIP ini itu sangat kuat kepada Kementerian Dalam Negeri dalam pengangkatan-pengangkatan itu. Nah, sahabat dan sobat IPISO yang saya hormati, itu satu rangkaian yang menurut saya patut publik untuk mengkaji, memperhatikan, dan menunggunya seperti itu. Kemudian ada yang jauh lebih menarik yang mungkin publik perlu ketahui, mungkin publik terus pantau terkait pergerakan PDIP menuju pilpres. PDIP ini di 2024 itu kemungkinan besar akan mengalami dilematis yang sangat kuat. Di satu sisi, momentum 2024 adalah momentum bagi Ibu Megawati Soekarno Putri menghadirkan terah Bung Karno dalam perhelatan itu. Dalam hal ini adalah momentum bagi Ibu Megawati untuk menghadirkan putra-putrinya untuk bisa tampil di perhelatan pilpres, baik itu sebagai capres maupun sebagai cawapres. Nah, mungkin ketika berbicara tentang terah Bung Karno, maka sosok seorang Puan Maharani itu tidak asing lagi.
Mungkin publik sudah paham bahwa Puan Maharani ini adalah cucu dari Bung Karno, putri dari Bu Megawati. Tapi ada putra-putra Megawati yang publik mungkin secara mayoritas belum mengetahuinya. Ada Prananda Prabowo, putra kedua Megawati dari pernikahan suami pertamanya, yang saat itu Prananda masih katanya dalam kandungan, orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat tempur di Papua. Prananda ini sekarang telah menjadi bahan diskusi bagi pemerhati politik dan analis politik. Kenapa? Karena tersebar kabar bahwa otak intelektual dalam gerakan-gerakan politik itu tidak lepas dari sosok seorang Prananda, terutama dalam suksesi pemilu kada. Bahkan di beberapa media terlihat Ibu Megawati begitu besar melibatkan putranya ini dalam menentukan pilihan-pilihan di pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga spekulasi muncul bahwa pelanjut terah Bung Karno bisa saja itu beralih ke Prananda, bukan ke Puan Maharani yang saat ini yang paling eksis di PDIP, mewakili ibundanya, Ibu Megawati. Nah, dalam pantauan saya di internal PDIP pun itu terbelah. Ada kubu yang memang menginginkan Prananda sebagai generasi pelanjut dari terah Bung Karno untuk memimpin PDIP ke depan. Ada juga yang tetap menginginkan Puan Maharani yang sudah eksis saat ini, yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR RI. Sementara Prananda yang merupakan ketua DPP bidang ekonomi yang dianggap memiliki sumber daya manusia yang lebih mumpuni dibanding Puan Maharani, oleh sebagian elit-elit partai PDIP menginginkan nama Prananda dimunculkan sebagai salah satu bakal calon pengganti Megawati. Apakah itu berdasarkan sebuah penunjukan langsung yang mungkin bisa saja dilakukan seorang Ibu Megawati sebagai pemegang saham tunggal dari PDIP, sebagai putri langsung dari Bung Karno, ataukah melalui mekanisme pertarungan sehat antara Prananda dan Puan Maharani dalam perhelatan Munas atau sistem pemilihan ketua umum di PDIP. Sahabat dan sobat IPISO, ini rangkaian kedua yang menarik dari partai PDIP, yang bagi saya sangat menarik dan mungkin bagi sebagian orang juga menarik, dan bagi sebagian orang memerlukan informasi tentang ini. Nah, sahabat dan sobat IPISO, menjelang Pilpres, jika Ibu Megawati betul-betul menginginkan terah Bung Karno, itu muncul dari rahim Ibu Megawati, maka pilihannya ada dua. Apakah mempersiapkan Puan Maharani atau mempersiapkan Prananda Prabowo? Nah, mari kita kaji secara ilmiah. Kalau kita mengkaji secara ilmiah, Prananda Prabowo ini hingga hari ini popularitasnya pasti masih sangat rendah. Orang yang mengenal Prananda Prabowo pasti masih sangat kurang. Kenapa? Karena Prananda Prabowo sampai hari ini masih bermain di belakang layar. Dia belum tampil di depan publik, belum dikasih jabatan strategis, baik itu sebagai menteri atau sebagai pimpinan di DPR. Jabatan-jabatan itu belum didapatkan Prananda hingga hari ini. Nah, tetapi kegelisahan sebagian elit-elit PDIP tentang terah Bung Karno yang dianggap pada sisi Puan Maharani itu tidak bisa tertutupi. Kenapa? Hasil survei menggambarkan lembaga-lembaga survei nasional yang kredibel
telah melakukan riset dan mengkaji berkali-kali tentang sosok seorang Puan Maharani, tapi ternyata Puan Maharani hanya dikenal sebagai seorang politisi perempuan yang hebat, tapi ketika ditawarkan pilihan-pilihan apakah dia layak disebut sebagai calon presiden atau maju sebagai calon presiden, respon publik sampai hari ini itu masih sangat rendah. Artinya Puan Maharani ini betul-betul sampai hari ini belum bisa diandalkan oleh PDIP ketika PDIP ingin memunculkan terah Bung Karno. Bahkan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting yang telah melakukan simulasi pasangan yang mempaketkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani, ternyata hasil survei ketika dia berpasangan itu berpotensi kalah dengan Ganjar Pranowo ketika itu dipaksakan. Nah, pertanyaannya, apakah survei ini relevan untuk mengukur ke depan? Tentu tidak. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa sebuah survei awal itu adalah sebuah gambaran kasar awal untuk melihat potensi-potensi pasangan. Bagi Puan Maharani sebagai tokoh yang populer yang memegang jabatan ketua DPR RI, artinya ketika diukur elektabilitasnya dan elektabilitasnya itu susah bergerak, artinya memang penerimaan publik pada sosok Puan Maharani ini memang sangat rendah. Artinya Puan Maharani di mata masyarakat Indonesia belum dianggap layak untuk dipaksakan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden ketika berdasarkan hasil riset dari Saiful Mujani Research and Consulting. Nah, pertanyaannya, ketika Puan Maharani sebagai terah Bung Karno itu belum mumpuni untuk mewakili terah Bung Karno, maka pilihan selanjutnya yang harus dicoba dan dipaksakan adalah Prananda Prabowo. Masih banyak waktu untuk Prananda Prabowo dimunculkan. Awal tahun 2022 menurut saya adalah momentum yang tepat bagi PDIP untuk memunculkan Prananda Prabowo sebagai sebuah alternatif kedua setelah Puan Maharani. Prananda Prabowo, berikanlah kesempatan 1 tahun untuk mempopulerkan dirinya, memperkenalkan dirinya, sehingga publik bisa mengetahui secara luas tentang sosok seorang Prananda Prabowo, putra kedua Ibu Megawati dari pernikahan pertamanya. Nah, banyak kalangan mengatakan Prananda Prabowo ini sosok yang cerdas dan betul-betul menguasai pemikiran-pemikiran Bung Karno. Artinya, sangat disayangkan ketika seorang Prananda Prabowo yang sebenarnya lebih siap dari segi sumber daya manusia dibanding adiknya Puan Maharani, kemudian dia tidak dimunculkan dalam waktu dekat ini atau minimal paling lambat awal tahun 2022. Kenapa? Karena jika ingin mempersiapkan terah Bung Karno, maka momentum yang paling tepat memang di 2024. Kenapa? Karena kepemimpinan Joko Widodo itu sudah berakhir 2 periode. Artinya, Prananda Prabowo sebagai figur alternatif dari terah Bung Karno harus dimunculkan menuju 2024 agar publik Indonesia, masyarakat Indonesia, simpatisan, konstituen PDIP yang sangat besar di seluruh Indonesia ini, itu punya pilihan-pilihan alternatif dalam mempertahankan dukungan dan pilihan-pilihan politiknya kepada PDIP dan terah Bung Karno. PDIP tidak boleh memaksakan hanya satu figur yang dimunculkan karena publik menginginkan kemunculan terah Bung Karno yang lain. Saya pikir itu gambaran ketiga yang sangat menarik bagi publik untuk mengetahui tentang PDIP. Berikutnya adalah, apakah Prananda ketika dimunculkan itu langsung diposisikan sebagai capres kah atau cawapres kah? Menurut saya itu harus diuji dulu. Ketika dia dimunculkan,
minimal 1 tahun. Mari menguji respon publik. Selama 1 tahun Prananda dijual, apakah memang publik menganggap bahwa Prananda ini layak melanjutkan terah Bung Karno memimpin Republik ini? Baik itu dimulai dari cawapres kah atau langsung menjadi calon presiden? Mari kita ukur. Nah, seperti itu. Ketika Prananda ini sudah dimunculkan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, tapi ternyata sama dengan adiknya, penerimaan publik terhadap kehadirannya juga pun tidak berbeda dengan adiknya, maka saya pikir Ibu Megawati dengan PDIP bisa mengambil alternatif lain untuk tetap mempertahankan keunggulan PDIP dalam pertarungan politik di 2024. Alternatif lain yang sebenarnya sudah siap bagi PDIP yang tidak dimiliki partai yang lain. PDIP telah memiliki kader yang mumpuni, yang bisa menjaga marwah dari Ibu Megawati, PDIP dan terah Bung Karno, yaitu Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah Tri Risma Hairini. Kedua kader PDIP ini sampai hari ini itu memiliki tingkat keterpilihan yang sangat kuat, memiliki elektoral yang kuat. Artinya, di luar keluarga Bung Karno, di luar terah Bung Karno, telah menunggu kader-kader mumpuni PDIP yang bisa menjaga marwah dari PDIP di 2024. Pertanyaannya, jika PDIP memunculkan kader-kader di luar terah Bung Karno, lalu seperti apa target dari terah Bung Karno? Dalam hal ini adalah Prananda dan Puan Maharani. Saya ingin memberikan masukan kepada PDIP dan tentunya kepada Ibu Mega. Momentum Pilkada Gubernur DKI, jadikanlah momentum untuk memunculkan terah Bung Karno di level kasta kedua setelah pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka pemilihan Gubernur DKI saya pikir adalah sebuah panggung politik yang besar setelah Pilpres untuk bisa memunculkan sosok seorang Prananda Prabowo. Prananda Prabowo bisa menjadi uji coba untuk laboratorium politiknya di DKI 1. Dalam hal ini, Tri Risma Hairini itu dipersiapkan di Jawa Timur. Atau sebaliknya, karena menurut saya, ada beberapa daerah yang pemilihan gubernurnya itu adalah semi pilpres. DKI 1 yang pertama, kemudian Jabar 1 yang kedua, dan Jatim 1 yang ketiga, dan Jateng 1 yang keempat. Keempat provinsi ini memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat pertarungan pilgubnya atau siapapun yang menjadi gubernur di 4 daerah ini, maka ke depan langkahnya untuk menjadi calon presiden itu sangat mudah. Artinya, Prananda mungkin bisa dimulai langkah politiknya dari perhelatan gubernur, baik itu di DKI 1 atau Jatim 1 atau Jateng 1. Nah, seperti itu. Artinya, itu ketika Prananda sudah bekerja politik selama 1 tahun ke depan dan belum layak untuk bertarung di Pilpres, baik itu sebagai capres atau cawapres. Tapi saya yakin sekali kalau memang PDIP menginginkan terah Bung Karno yang muncul, maka pilihan yang paling tepat adalah Prananda Prabowo. Dan keyakinan saya, kalau hanya sebagai posisi cawapres, maka Prananda Prabowo pasti akan mumpuni. Pasti penerimaan publik lebih bagus dari Puan Maharani. Kenapa? Karena Prananda selama ini itu jauh dari kritik-kritik, jauh dari hiruk-pikuk negatif campaign yang dialamatkan kepada PDIP karena belum pernah terlibat secara langsung. Jadi Prananda masih bersih, masih bebas dari negatif campaign yang selama ini menghantui dan menyerang PDIP sebagai sebuah partai besar. Seperti itu. Sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada satu lagi yang terakhir
yang saya ingin pertanyakan dan tentu ingin saya analisa. Saya ingin bertanya, apakah memang ini PDIP hanya mempersiapkan kader untuk RI 2? Atau harga mati PDIP harus berada pada posisi RI 1? Saya sampai hari ini itu belum pernah percaya ketika seorang Ibu Megawati Soekarno Putri di 2024 hanya mengincar cawapres. Hanya karena persoalan Tra Bung Karno yang harus dimunculkan. Menurut saya, sebuah partai besar, partai nomor 1 saat ini di Indonesia yang sulit dikalahkan seperti PDIP, jika hanya mengincar cawapres, berarti PDIP ini melakukan langkah mundur dalam sebuah percaturan politik nasional di Republik ini. Kenapa? Sebuah partai yang mengontrol kekuasaan 2 periode saat ini, tiba-tiba hanya ingin menjadi penggembira dalam kekuasaan. Menurut saya itu adalah sebuah kemunduran bagi sebuah partai besar sekelas PDIP dan bagi seorang politisi senior Putri Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya, keyakinan saya bahwa PDIP kemungkinan besar pasti akan tetap mengincar posisi calon presiden. Apakah itu dari Tra Bung Karno atau di luar Tra Bung Karno dalam arti kata kader mumpuninya seperti Ganjar Pranowo atau Tri Risma hari ini. Karena memang sejatinya disitulah Tra dan tempat PDIP dalam percaturan politik nasional. PDIP itu tidak menarik ketika hanya muncul sebagai partai besar yang memunculkan hanya posisi cawapres bagi kadernya. Saya pikir ini langkah mundur dan percaya atau tidak akan berpengaruh pada kredibilitas partai PDIP, berpengaruh pada perolehan elektoral PDIP ke depan ketika PDIP hanya mengincar posisi cawapres bukan capres sebagaimana sejatinya seorang partai besar seperti PDIP. Sahabat dan sobat IPISO, demikian gambaran saya, analisis saya tentang PDIP. Nantikan analisis berikutnya terkait PDIP pada sesi kedua pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.